Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Sama. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bo. Oke, hari ini masuk pertemuan 4 ya, tentang metode sintak ya. Jadi saya bagi dua pertemuan juga nih untuk metode sintaksnya, karena lumayan panjang penjelasannya ya. Slide-nya sedikit, cuma penjelasannya langkah-langkahnya dijelaskan. Jadi agak panjang. Jadi saya bagi menjadi dua pertemuan. Oke, langsung saja ya. Mulai. Jadi metode simplex ini sebagai pengganti yang mengatasi kekurangan dari metode grafik yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau metode grafik kemarin kan hanya bisa dikerjakan dan dibatasi oleh jumlah variabel ya. Ya mungkin 3 variabel masih bisa ya dikerjakan dengan grafik. Jadi kalau 3 variabel berarti kan 3 dimensi ya. Kalau 4 dimensi ya mungkin bisa saja ya. Kalau kita yang menggambar sendiri mungkin agak kesulitan. Tapi kalau kayak di MATLAB gitu ya, itu bisa 4 dimensi. Kalau pakai MATLAB, ya, pakai software MATLAB itu bisa 4 dimensi. Cuma kalau kita gambar sendiri agak susah membayangkan 4 dimensi. Nah, untuk mengatasi itu maka ada metode simplex ya. Jadi metode simplex ini nggak menggunakan gambar, dia menggunakan perhitungan ditulis dalam tabel ya, nanti disebut tabel simplex. Kemudian untuk jumlah variabel dari metode simplex ini bisa lebih dari 4 ya, jadi nggak terbatas variabelnya, berapapun variabelnya, kalau masih bisa dikerjakan ya, masih bisa diselesaikan oleh metode. Kemudian metode simplex ini bentuknya iteratif ya, jadi perulangan. Jadi nanti ada iterasi 0, iterasi 1, 2, dan 3, dan seterusnya sampai ketemu titik atau hasil yang optimal. Gitu. Jadi kalau nggak optimal, nanti kita lakukan iterasi berikutnya. Dan di metode simplex itu kita kenal dengan istilah revisi ya kalau melakukan iterasi. Jadi revisi, kalau nggak optimal kita revisi tabelnya. Kalau nggak optimal lagi kita revisi tabelnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada istilah bentuk standar simplex ya. Jadi bedanya dengan metode grafik, kalau kita misalkan sudah mempunyai suatu persamaan matematis ya untuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita bisa secara langsung menyelesaikannya dengan penyelesaian grafik ya. Gitu. Tapi beda halnya untuk yang simplex. Jadi untuk bentuk standar yang sudah kita dapat di awal itu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam metode simplex. Tapi kita harus, jadi ada langkah sebelumnya ya, sebelum masuk pengerjaan penggunaan metode simplex, itu kita harus mengubahnya bentuk matematis yang awal kita dapatkan itu ke bentuk standar simplex ini. Ya. Jadi sebenarnya bentuknya mirip ya, gitu ya. Cuma di sini bentuk standar simplexnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk fungsi tujuan, nah saya rasa sama ya di metode grafik. Simbolnya kan fx sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 sampai Cn Xn. Kendalanya juga sama. Cuma yang membedakan itu tanda kendalanya itu kalau dibentuk standar simplex itu harus sama dengan gitu ya. Seperti ini. Jadi harus sama dengan. Nah, ada tanda sama dengan gitu ya. Jadi harus sama dengan. Baru bisa
lanjut ke langkah penggunaan metode simplex. Nah, kalau kemarin kan yang metode grafik kan mau dia tandanya pertidaksamaan, misalnya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, masih bisa langsung kita kerjakan ya di grafik. Nah, cuma di sini bedanya itu ya. Jadi kita harus merubahnya yang sebelumnya misalnya pertidaksamaan, nah bagaimana merubahnya supaya jadi persamaan. Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada aturan ini nilai B ya. Jadi B itu bisa B1, B2 sampai BM. Jadi yang ada di ruas kanan tanda sama dengan ini, itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi nilainya ya otomatis ya harus positif gitu ya. Dan nggak boleh negatif yang di ruas kanan. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara merubahnya supaya positif. Jadi itu aja sih yang bedanya ya antara bentuk matematis yang sebelumnya yang di awal kita ubah ke bentuk standar simplex. Ya, kemudian kalau kita singkat persamaan ini fungsi tujuan dan fungsi kendala kita bisa jadikan matriks ya. Jadi kita kelompokkan jadi matriks A dikali matriks E X gitu ya. Matriks A ini ya bentuknya seperti yang di bawah ini. Matriks X ini ya bentuk vektor kolom ya. Matriks B itu adalah vektor kolom juga. Berbentuk kolom ya, bukan vektor baris ya gitu ya. Itu nah mungkin bisa diingat-ingat cara pengalian matriks ya. Misalnya di sini A11 kali X kan, A kali X kan, berarti A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A1N kali XN itu sama dengan B1. Nah, nanti kan akan terbentuk seperti kendala pertama ini ya. Nah, gitu. Itu juga akan terbentuk kendala kedua, jadi bisa kita ringkas, bisa kita ubah dengan menggunakan matriks. Nah, nanti matriks ini ya nanti yang akan memudahkan kita dalam memasukkan ke tabel simplex ya. Jadi setelah bentuk standar simplexnya dapat, kita akan masukkan di tabel ya. Nah, di tabelnya ada matriks A ini, ada matriks B, gitu ya, seperti itu. Ya, matriks E ini, X ini kan cuma nama variabelnya saja ya. Oke, kemudian ada dua hal yang harus diperhatikan, seperti sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi yang bentuknya tidak samaan tuh kita harus ubah ke persamaan. Ya. Caranya dengan kalau ketemu ya, kalau awalnya sudah persamaan ya jangan diubah lagi. Kalau awalnya pertidaksamaan ya kita harus mengubahnya ke persamaan dengan cara menambahkan variabel slack namanya. Jadi variabel slack ini variabel baru gitu ya. Selain yang sudah ada di apa di fungsi apa, model matematis sebelumnya gitu ya. Kemudian koefisiennya gitu ya. Koefisiennya nilainya adalah 0 gitu ya. Nilainya adalah 0. Ini nanti kita simpan di fungsi tujuan ya. Oke, lanjut yang kedua. Kemudian jika ruas kanannya tidak positif ya, jadi negatif. Ya gampang saja kita ubah supaya positif itu ya kalikan -1 untuk ruas kiri dan ruas kanannya, jadi supaya seimbang ya. Tuh, nanti kita lihat contohnya ada. Nah, ini kita lihat contoh yang pertama ya. Ini yang A. Nah, kira-kira menurut kalian yang tidak sesuai standar simplex itu yang mana kalau yang A?
Bentuknya, Pak, dia bertidaksamaan. Nah, ya, bentuknya. Ada lagi yang lain? Sama jawabannya. Oke, bentuknya saja ya. Jadi yang dicek itu ya hanya dua ini saja ya. Apakah dia persamaan atau ruas kanalnya positif. Itu aja sih yang dicek. Jadi kalau simplex ini kendalanya, khusus kendala saja yang dicek ya. Nah, jadi yang pertama, yang A, yang bermasalah itu adalah untuk pertidaksamaan. Ini kan di kendala 1 dan 2. Kalau yang B, gimana? Di ruas kanannya dia negatif. Ya, ruas kanan negatif. Kalau tandanya? Tandanya juga bertidaksamaan. Ya, tandanya pertidaksamaan. Jadi ada lebih banyak ya yang tidak memenuhi syarat kalau yang B ya. Nah, selanjutnya kita lihat cara merubahnya ya. Ini ditulis kembali soalnya. Jadi yang pertama harus kita kerjakan itu adalah kendalanya dulu ya, kita ubah. Jadi kita tambahkan tadi variabel slack ya namanya. Jadi variabel slack, nah seperti ini kita tulis dulu kendala 1. Jadi X1 tambah 5X2 ini kan sama ya. Nah, tapi di sini dikasih ruang kosong nanti supaya kita isi variabel slack-nya ya. Variabel slack-nya. Di sini karena syaratnya persamaan ya harus sama dengan gitu ya. Sama dengan 5. Nah, logikanya ya, ini kan tandanya lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan misalnya 3 lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Nah, supaya dia sama dengan 5, 3 itu ditambah atau dikurang. Ditambah, Pak. Nah, ditambah ya, ditambah 2 ya misalnya contohnya ditambah. Jadi nanti variabel slack-nya itu tambah ya. Nah, ini tambah variabel slack-nya variabel yang belum ada di soal sebelumnya. Ini variabel yang belum ada. Ini kan yang sudah ada kan X1, X2. Yang belum ada bisa tambahkan X3. Kalau mau pakai yang lain boleh sembarang, boleh nggak masalah. Yang penting belum terpakai ya di fungsi sebelumnya. Ya. Kemudian nanti ya, jadi bedanya kalau kurang nanti ditambah. Kalau tandanya lebih besar sama dengan nanti ya dikurangi ya, kurangi nah, itu aja. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kendala kedua, nah ini kalau ini gimana? Tandanya adalah lebih kecil sama dengan apakah dikurang atau Ditambah ditambah? juga, Pak. Ya, ditambah juga ya. Ditambah pakai variabel apa ini? Variabelnya X4. 4. Ya. Jadi harus beda ya sama yang sebelumnya kan X3 sudah dipakai. Ya, jangan pakai lagi X3 tapi pakai yang lain lagi. Oke, kemudian setelah kendala balik lagi ke fungsi tujuan ya. Kita lengkapi karena ada variabel baru ya X3 dan X4. Dan tadi di slide sebelumnya itu koefisiennya adalah 0 ya untuk variabel slack. Ini tambah X3 dan X4 variabelnya koefisiennya adalah 0. Ya ini 0 supaya ini kan sama aja hilang kan 0 kali X3 kan 0 hilang ya. 0 kali X4 hilang. Nah kan bentuknya akan kembali seperti di awal ya. Seperti fungsi tujuan di awal. Cuma kalau di bentuk standar simplex ya tetap harus ditulis meskipun dia 0 gitu ya. Karena apapun kali 0 orang 0. Kemudian kembali ke kendala yang terakhir ini sebagai melengkapi aja. Jadi X1, X2 nanti ditambahkan X3, X4 itu lebih besar ya. Seperti ya. Jadi ini adalah bentuk standar simplex ya. Jadi sudah memenuhi syarat, bentuk kendalanya sudah sama dengan persamaan.
dan ruas kanannya sudah positif semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dikerjakan ke tabel simpleksnya. Jadi ada langkah sebelumnya ya, beda sama yang metode grafik yang kemarin. Nah, kalau yang ini gimana? Tadi kan ruas kanan ya, ada negatif sama pertidaksamaan. Jadi boleh kita mengubahnya, ya terserah kalian itu. Mengubah yang pertidaksamaan dulu, atau negatifnya dipositifkan dulu, boleh ya. Jadi hasilnya pasti sama ya. Kalau di contoh ini, yang min 7 nih, ruas kanannya negatif ini dipositifkan dulu ya. Nanti kalau kalian mau coba yang pertidaksamaannya dulu diubah ya nggak masalah itu ya. Nanti hasilnya pasti sama. Ya, ini tadi hasil analisa ya. Berarti dua bentuk tadi tidak memenuhi syarat ya. Kemudian ini ya. Ini hasil setelah dikali min 1 ya. Jadi kita lihat soal bentuk sebelumnya. Jadi yang kendala 1 ini dikali min 1, jadi nanti min 5x1, min 2x2, tambah 3x3. Nah, jangan lupa ini tandanya juga dikali min 1 ya. Tanda lebih kecil sama dengan itu kali min 1 kan nanti berubah jadi lebih besar sama dengan ya. Kemudian min 7 kali min 1 ya 7. Ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ya, tandanya juga berubah ya. Jangan lupa kalau kalian mengerjakan yang ruas kanannya dulu ya. Tapi nanti kalau supaya aman ya bisa saja merubah yang ini dulu ya, pertidaksamaannya dulu jadi sama dengan boleh. Supaya nanti nggak kelupaan tanda lebih besar maksudnya kita ganti arahnya itu ya. Kemudian kendala kedua ini ditulis langsung aja seperti soal. Kemudian baru kita ubah ya yang bentuk pertidaksamaannya. Standar simplexnya biasa kita kerjakan dulu standar kendala 1 ya. Kendala 1 ini kasih ruang kosong karena tandanya lebih besar sama dengan misalnya berapa, misalnya 10 lebih besar sama dengan 7. Supaya dia sama dengan 7, 10 itu ditambah apa dikurang gitu logikanya. Kira-kira ditambah atau dikurang? Kurang. Kurang ya, dikurang. Jadi nanti tandanya kurang, tambah variabel slack. Nah, slacknya yang variabel yang belum ada ya. X4. X4. Oke. Kemudian yang berikutnya, kendala 2, tandanya kan lebih kecil ya. Ditambah berarti Pak. Kecil berarti ditambah. X5. Betul ya, ya X5. Kemudian kembali ke fungsi tujuan, lengkapi ya. Untuk ada X4 dan X5. X4 dan X5, koefisiennya 0. Ini nggak pengaruh sih hasil min 0 X4, min 0 X5 ya karena nilainya tetap 0 gitu ya. Ini biar sama ya dikasih plus aja ya semuanya untuk yang fungsi tujuan ya, untuk fungsi sasaran. Kemudian dilengkapi kendala yang terakhir ada X4 dan X5 ya, lebih besar dari 0. Oke. Jadi ini sudah bentuk standar simplex. Baru bisa kita masukkan ke tabel simplex. Nah, ini tabel simplex ya. Jadi tabel ini yang menerapkan metode simplex. Kemudian nanti penjelasannya dilihat di video aja ya. Kita lihat contoh aja. Lumayan panjang juga. Lihat contoh. Nah, ini bagan alirnya itu dilihat penjelasannya ada di video.
Lumayan panjang juga sih videonya kemarin saya jelasin, padahal 30 slide itu 2 jam. Nah, kemudian ini ada bagian area revisi. Revisi ini maksudnya di dalam ini ya, yang kotak ini, di dalamnya ada proses seperti ini. Ya. Kalau terjadi revisi ya. Revisi itu berarti maksudnya belum optimal dan dilakukan iterasi berikutnya. Ya. Nanti sambil jalan, kalian bisa mengerti ya dari contoh ini. Nah, ini contoh yang sama seperti contoh sebelumnya ya, itu yang materi sebelumnya ada cairan superior sama cairan standar ya. Cairan standar. Kalau kemarin sudah kita selesaikan dengan metode grafik, nanti di sini kita coba pakai metode simplex ya. Nanti kita cocokkan hasilnya apa sama atau enggak ya. Jadi metode simplex ya, meskipun bisa digunakan banyak variabel atau banyak variabel, bisa juga seperti grafik 2 variabel masih bisa digunakan, 3 variabel bisa juga ya. 4 variabel bisa, cuma kami kalau grafik udah agak sulit ya kalau 4 variabel. Yang pertama kita ubah dulu ke bentuk standar simplex. Kalau kita lihat ini yang bermasalah yang mana, apa yang menyebabkan bentuk awal ini belum standar. Kira-kira yang mana? Bentuk ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan untuk semua kendala ya. Untuk semua kendalanya. Nah, karena dia lebih kecil kan nanti pasti ditambahkan ya. Untuk variable slack-nya ya gitu ya. Kita buat. Ini untuk kendala 1. Tanggalnya lebih kecil sama dengan ya. Supaya mendekati sama dengan 20, variable Ditambah. selaknya ya harus ditambah. Ya. X3. 3, kendala 2, ditambah juga ya. Tambah X4. Ya. Kemudian kembali ke fungsi tujuan. Ditambahkan X3 dan X4 dengan koefisien 0. Ya. Kemudian X1, X2, X3, X4 lebih besar dengan 0. Oke, ini bentuk standar simplex-nya, baru bisa masuk ke tabel. Ya. Di sini nah, ada istilah variabel basis ya, variabel basis. Variabel basis itu X3 dan X4. Jadi bisa diambil dari variabel slack. Kan nanti kalau variabel slack-nya tidak memenuhi syarat sebagai variabel basis, itu nanti akan diambil dari variabel semu gitu ya. Variabel semu. Nanti ada contoh di belakang ya untuk variabel semu. Jadi variabel basis ini bentuknya adalah matriks identitas ya. Jadi bentuknya kalau kita hilangkan variabelnya, kita ambil koefisiennya saja. Ya ambil koefisien kan nanti bentuknya matriks A ya seperti tadi ya. Kalau kita ambil kan yang kendala 1 itu 1, 2, 1, 0 ya. Kan nggak ada X4 ya di kendala 1, jadi 0. Ini 1, 2, 1, 0. Kendala kedua 3, 1, S3-nya nggak ada, berarti 0, 3, 1, 0, 1. Gitu ya. Jadi itu matriks A-nya. Nah, yang kita lihat itu tadi matriks identitas itu nilainya adalah 1, 0 gitu ya. Dan bentuk diagonalnya itu diisi oleh angka 1. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat yang ini aja, X3 sama X4, kendala 1 dan 2. Kalau kendala 1 kan 1, 0 ya. Dan kendala kedua 0, 1. Nah, angka satunya itu berbentuk diagonal gitu ya. Nah, itu matriks identitas. Kalau bentuknya matriks identitas, bisa kita jadikan sebagai variabel basis ya. Nanti di metode simplex, variabel basis ini yang dimainkan, yang ditukar-tukar supaya hasilnya optimal gitu ya.
Jadi di setiap iterasi itu nanti ada penukaran variabel basis. Kita lihat dulu. Jadi ini tabelnya ya. Tabelnya seperti ini. Ini ada kolom CJ ya. CJ ini adalah, tadi kan dari bentuk fungsi tujuan itu kan ada C1, C2, C3, C4, dan seterusnya ya. Nah, jadi nilai CJ ini, nah kolom yang ini ya, yang di atas ini, tinggal kita lihat aja fungsi tujuannya apa gitu ya. Koefisiennya ya, 3, 2, 0, 0. Ini nanti tinggal dimasukkan aja. 3, 2, 0, 0. Kemudian kolom yang tengah ini adalah berisi matriks A ya, atau koefisien dari kendalanya. Nanti B-nya ini nilai yang ruas kanan ya, yang 20 dan 20. Nah, kita masukkan untuk yang matriks A-nya. Untuk kendala 1, berarti 1, 2, 1, 0 ya, nggak ada X4. Iya. 1, 2, 1, 0. 0. Kendala kedua, 3, 1, 0, 1. ya, 3, 1, 0, 1. 3, 1, 0, 1. B-nya sekarang 20 ya, 20 dan 20. Oke, lanjut. Selanjutnya variabel basis ya tadi ya. Tadi variabel basisnya kan X3 dan X4 ya. Jadi diambil dari variabel slack. Ya. Jadi nggak mungkin diambil dari ini variabel dari bentuk sebelumnya ya. Tapi variabel slack. Nah, kita tulis. Nah ini kita masukkan X3 karena satunya itu milik X3 ya. Ya. Ya, Pak. Pakai satunya milik X3 gitu ya. Kalau yang ini milik X4 ya, makanya di bagian yang bawah ini nanti diisi X4. Ini diagonal ya, 1, 0, 0. Kemudian untuk koefisiennya ada di sebelah kirinya. Nilainya diambil dari fungsi tujuan juga. Koefisien X3 itu apa? Berapa? 0. Untuk koefisien X4-nya adalah 0 juga. Ya. Bisa lihat di atas ini atau langsung dilihat di fungsi tujuan di awal bisa juga. Ya, sama ya. 0 dan 0. Kemudian selanjutnya kita hitung ZJ ya. ZJ. Rumus ZJ ini adalah perkalian antara koefisien variabel basis yang ini ya, yang CB ini. CBI dengan, nah tergantung kolomnya. Kalau menghitung yang daerah sini berarti kolom yang 1 gitu ya. Mau menghitung yang bagian di sini berarti hitung dari kolom 2 gitu. Nah, ini kolom 3, ini kolom 4. Jadi rumusnya, jadi 0 dikali 1 ditambah 0 kali 3 gitu ya. 0 kali 1 ditambah 0 kali 3. Nanti kalau ada 3 baris ya tinggal ditambah lagi, tambah. Misalnya ada 0 kali 4 gitu ya misalnya. Karena ada 2 baris ya seperti ini ya. 0 kali 1 tambah 0 kali 3. Nah, hasilnya berapa? 0 ya. 0. Kalau yang ini sama juga 0 kali 2 ditambah 1 kali 0. Dan 0 juga ya. 0 kali 2 ditambah 0 kali 1. Kemudian yang ini 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Ya, masih 0 ya. Sama ya masih. B-nya juga. Jadi kotak yang di sini itu adalah berisi, kalau di metode grafik itu ya nilai Z-nya ya. Nilai fx-nya untuk setiap titik. Nah, ada di sini. Ada di kotak yang bawah ini.
menghitung nilainya ya sama seperti yang ZJ, 0 kali 20 ditambah 0 kali 20 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, 0 kali 20 tambah 0 kali 20. Kemudian berikutnya yang terakhir dihitung adalah CJ kurang ZJ gitu ya. CJ-nya di atas ini. Jadi 3 CJ-nya ya tergantung kolomnya. Kalau C1 ya kurang Z1, gitu ya. C2 kurang Z2 gitu. Jadi 3 kurang 0, 3 gitu ya. 3, 2, 0, 0. 0, 0. Gitu ya. Kemudian, nah, jadi tahunya dia direvisi atau enggak itu kita menguji dari nilai CJ min ZJ ini ya. Nanti syaratnya kita lihat juga, jadi jangan abaikan ya maksimum apa yang ditanyakan, fungsi tujuan maksimumkan atau minimumkan gitu ya. Ya, nah, beda dengan metode grafik, kita lihat maksimum dan minimum itu ya terakhir gitu ya, setelah dapat nilai dari setiap titik ya. Tapi kalau di Simplex ini kita sudah dari awal kita harus tahu gitu ya, apakah dia memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi syaratnya tulis dulu. Jadi syarat optimal ya, atau tidak ada revisi ya. Tidak ada revisi. Jika soal max ya, nilai CJ kurang ZJ-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, itu aja. Jika ini aja dulu ya. Ini karena soalnya apa? Maksimum. Kalau minimum ya kebalikannya ya, CJ kurang ZJ lebih besar sama dengan 0. Kembali ke ini. Jadi kita mengecek ya, CJ min ZJ apakah semuanya lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Gimana kira-kira dari nilai CJ min ZJ, apakah semuanya lebih kecil sama dengan 0? Enggak. Tidak. Tidak ya. Karena di kolom 1 dan kolom 2 ini ya, nilainya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau ada dua kondisi seperti ini, pilih yang terbesar ya. Mana yang terbesar? Kalau soalnya maksimum ya pilih yang terbesar, kalau soalnya minimum cari yang negatif terbesar ya, seperti itu. Negatifnya terkecil gitu ya, paling belakang itu kalau gitu garis ya. Nah misalnya di sini jadi ada 3 dan 2, jadi kita pilih 3. 3 ini ada di kolom mana? Di kolom X1 ya. 1. 3 ini ada di kolom X1 ya. Jadi 3 ini ada di kolom X1. Nah di sini X1 kita tandai ya dengan, jadi X1 ini sebagai calon basis ya. Calon basis seperti saya bilang tadi di awal, di setiap iterasi itu ada pergantian variabel basis ya. Variabel basis ini yang untuk iterasi 0 ya. Ini iterasi 0 kita sebut. Variabel basisnya adalah X3 dan X4. Nanti X3 dan X4 ini akan diganti oleh X1. X1 akan mengganti X3 atau X4 itu jadi nggak bisa diganti semuanya ya. Pilih salah satu.
Dan cara memilihnya itu tergantung dari perhitungan tetanya. Ya. Kita hitung teta di kolom yang kanan ini. Ya. Kita blok biru. Kemudian untuk menghitung teta, ya, teta rumusnya adalah BI dibagi, ya ini yang ditanda ini blok biru itu ya. Tergantung yang tadi ya nilai CJ min JJ-nya yang besar. Jadi dibagi 1. BI 20 dibagi 1. Ya, 20 dibagi 1, 20. Kemudian yang teta berikutnya 20 dibagi 3. Ya, 20 dibagi 3. Nah, tadi kan di variabel basis ini yang mana yang ditukar itu ditentukan dari teta. Nah, yang ditukar itu adalah teta yang nilainya paling kecil. Gitu ya. Nah, mana yang paling kecil, 20 atau 20 per 3? Ya. 20 per 3. Ya, 20 per 3 ya. 20 per 3 ini punya X4. Maka nanti di iterasi berikutnya atau revisi berikutnya X4-nya akan diganti X1 ya. Ini ya. Nah, ini kita baris ini kita arsir hijau gitu ya. Di sini ada elemen matriks A yang sama-sama kena arsir biru dan hijau itu ya. Samaan itu berarti nanti kita sebut sebagai elemen kunci ya. Nah, ini yang menentukan sebagai pembagi nanti untuk perhitungan matriks A di iterasi berikutnya ya, di iterasi berikutnya. Ini sebagai pembaginya ya elemen kunci. Selanjutnya kita sebelum ke iterasi berikutnya lihat dulu contoh perhitungannya ya. Misalnya di sini adalah variabel calon basis. Kalau tadi kan X1 ya. Kalau di sini misalnya X2 ada di kolom 2. Sedangkan variabel yang nanti keluar contohnya ada di baris kedua. Kita arsir hijau. Nah, karena arsiran barengan itu adalah F ya. Itu sebagai elemen kunci. Kemudian nanti kan di iterasi berikutnya kan tabelnya sama ya. Tapi nilai matriks A-nya berbeda. Jadi untuk nilai barunya kita kasih nilai atau variabel baru namanya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, G aksen, dan H aksen ya. Untuk menghitung yang pertama itu yang mudah itu kita hitung dulu yang arsiran yang hijau ya. Yang satu baris dengan elemen kunci ya. Karena kalau baris yang tidak satu baris dengan elemen kunci itu rumusnya agak berbeda ya. Kita hitung dulu yang satu baris dengan elemen kunci berarti E, F, G, H ya. Kita hitung dulu E aksen itu rumusnya adalah E dibagi F ya. E dibagi F. Nilai E ya. Kemudian nilai G, kita lihat G dulu nanti F-nya. G aksen itu adalah ya, jadi pembaginya adalah elemen kunci ya. Jadi G aksen itu G dibagi F ya. Nilai H aksen A dibagi F. Kalau nilai F itu F dibagi F ya. Sama dengan 1. Ya. Oke, jadi sebenarnya nanti untuk iterasi berikutnya kalau elemen kunci ya langsung saja kalian masukkan 1 ya. Karena nilainya selalu 1 ya, untuk elemen kunci. Kemudian selanjutnya kita hitung yang enggak sebaris dengan elemen kunci ya. Yaitu A, B, C, dan D. Kita hitung A aksen, rumusnya adalah A nilai sebelumnya dikurangi. Nah, A ini lihatnya yang sejajar baris yang sejajar dengan elemen kunci ya. Nah, A ini lurusnya kolom mana yang barengan gitu ya.
dengan elemen yang satu baris dengan elemen kunci F. Nah, itu kan lurusnya E ya. Jadi E nanti dikali B ini adalah yang satu kolom dengan elemen kunci gitu ya. Jadi B kali E dibagi elemen kunci. Ya, B kali E dibagi elemen kunci. Kemudian selanjutnya B-nya nanti dulu ya. C. C kira-kira gimana rumusnya? C aksen. Ada yang bisa analisa sendiri dari contoh A aksen ini rumus. C dikurangin B dikali G bagi F. Ya, betul ya. Jadi C aksen sama dengan C, nilai sebelumnya ya. C dikurangi B kali G dibagi F ya. Ya, betul ya. Oke. Kalau yang D gimana? E dikurangi B dikali H bagi F. Gimana? Bisa diulang? D aksen sama dengan D dikurangi B dikali H dibagi F. ya, D kurang B kali H bagi F ya. Oke, betul ya. Oke. Kalau B gimana? B aksennya gimana rumusnya? B dikurangin B kali F. Enggak, itu aja. Enggak ada baginya. B kurang B kali F bagi F. Ya, B kurang ya. Nilai sebelumnya ya, B aksen itu sama dengan B Ya. kurang B kurang B B kali kali F F dibagi F. bagi F. Ya. Oke, udah betul ya. Jadi sama dengan 0 ya. 0. Jadi untuk nanti kalau ketemu yang satu kolom dengan elemen kunci, yang nggak usah dihitung, langsung aja 0 ya. Nggak perlu dihitung lagi. Kalau yang elemen kunci satu tadi ya, yang lainnya pakai rumus. Oke, kembali ke soal. Jadi iterasi berikutnya ya. Ini saya tulis dulu iterasi yang 0, iterasi ke 0 saya tadi ya, biar gampang ingat, biar gampang lihat langkah selanjutnya. Jadi ini adalah iterasi berikutnya, kita tambahkan tabel seperti ini ya. Jadi untuk iterasi ke 1 ya terserah nanti namanya. Kalau saya biasanya sebutnya iterasi 0, iterasi 1 gitu. Kalau mau iterasi 1 dulu boleh, iterasi 2. Kemudian langkah yang pertama kita tukar dulu nih variabel basis ya. Variabel basisnya yang nggak dibulatin kuning ini ya tetap ya adalah X3. X3-nya tetap. X4-nya diganti oleh X1 ya. Untuk koefisiennya X3-nya tetap 0, X1-nya dilihat dari fungsi tujuan 3 ya. Ya berarti 0 dan 3. Kemudian perhitungan yang dalam sini kan tadi ya, perhitungan cara yang rumus tadi yang itu ya. Ini ada elemen kunci, berarti nanti ya nggak perlu dihitung aja, nggak perlu dihitung lagi gitu ya. Yang jelas 1 ya nilainya di sini ya, di elemen A21 ya, A21. Untuk elemen A11, karena dia satu kolom dengan elemen kunci, seperti tadi kan nilainya 0 ya, langsung aja 0 ya. Sekarang kita hitung dulu yang ini. Yang gampang itu ya rumusnya yang satu baris dengan elemen kunci dulu ya. Berarti kita hitung yang A22 ya, A22 di sini. A22 rumusnya gimana? A22.
Tahu? 22. Nah, 22 kan tadi kayak tadi apa? Apa tadi? A, B, C, D, E, F, O, E. Ya, aksen itu kan sama dengan E per F ya. Jadi nilai sebelumnya dibagi F ya, dibagi elemen kunci. Kalau yang di A22, nilai sebelumnya adalah 1 dibagi elemen kunci 3. Gitu ya. Jadi 1/3. Kalau yang di sini, berapa? 23, nilai sebelumnya 0 dibagi 3. 0 bagi 3 ya 0 gitu ya. Kalau yang ini 1/3. 1/3. Ini juga ya. Jadi sekalian ya, hitung B-nya juga. B-nya berarti ini nilai sebelumnya 20 bagi 3. 20/3. Nah, 20/3. Yang elemen kunci udah otomatis 1 ya. Ya 3 bagi 3 kan 1 ya. Kemudian selanjutnya yang di sini dulu ya, nanti ini belakangan. Elemen A12 ya. A12 gimana rumusnya? Ini karena nggak ke baris sama ya nggak. Ya 2 dikurangi 1 kali 1 bagi 3. Nah, betul ya. 2 kurang 1 kali 1 bagi 3 ya. 2 kurang 1 kali 1 bagi 3. Berapa? 5/3. 5/3 ya. Jadi harus latihan nih, kurang dan tambah pecahannya. Ya nggak usah didesimalkan ya, nanti agak buang waktu gitu ya. Bisa dibagi-bagi aja pecahan gitu ya, bentuk pecahan. Kalau yang ini A13 4/3 gimana? 1 dikurangi 0 kali 1 bagi 3. 1 kurangi 1 kali 0 bagi 3 ya. Ya betul ya. Di atasnya 0 kali 1 ya udah 0, 0 bagi 3 0. 1 Jadi 1 hasilnya. ya, 1 kurang 0 ya. Dan yang ini yang A berapa nih? 14. Empat gimana? Jadi sebelumnya 0 0. dikurangin 1 kali 1 bagi 3. Ya, 0 kurang 1 kali 1 bagi 3 ya. Jadinya min 1/3. Dan 1/3. Ini B-nya gimana? Ini BI, B1. Ini 20 kurang 20 kurang 20 kali 1 bagi 3. ya 20 kurang 20 kali 1 bagi 3 ya. Jadinya 40/3. Ya. Ini di sini hitung dulu ini dia. 0 ini ya, kita pasti 0. Ini 20 kurang 20 kali 1 bagi 3. 40/3 ya. Iya. Nah, selanjutnya kita ini hitung ZJ ya. ZJ kan tadi rumusnya kalau yang di atas ini kan 0 kali 1 ditambah 0 kali 3 ya. Sama juga 0 kali 0 ditambah 3 kali 1. Gitu ya. Berapa 0 kali 0 ditambah 3 kali 1? 3. Ya. Oke, ini sama ya. Ini 0 kali 5/3 ditambah 3 kali 1/3. 1 ya. Tunggu sebentar ya. Saya ada ini. Anak saya nih kencing. Bentar.
Oke, lanjut ya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita hitung yang kotak yang kanan ini ya. Kanan ini. Jadi 0 sama hitungnya kayak ZJ ya. 0 kali 20 per 3, 40 per 3 ditambah 3 kali 20 per 3 gitu ya. Jadi 0 kali 40 per 3 kan 0, tambah 20 per 3 kali 3 ya 20 ya. Oke. Selanjutnya hitung CJ min ZJ. Langsung keluar. Ini. Jadi tinggal dikurangi aja 3 kurang 3. Jadi dilihat dari CJ ini nilai yang di awal ya. Di atas paling atas. 3 kurang pakai ZJ yang baru ya. Jangan yang iterasi sebelumnya. 3 kurang 3, 3. 3 kurang 3, 0. 2 kurang 1, 1. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 1, min 1. Oke, kembali ke syarat yang saya tulis yang di pojok ini. Kalau soalnya maksimal, CJ min ZJ itu harus lebih kecil sama dengan 0. Kira-kira sudah memenuhi syarat atau enggak nih nilai yang iterasi ke 1 ini? Gimana? Ada yang berpendapat? Belum, Pak. Ya. Masih ada satunya itu kayaknya, Pak. Belum, karena X2-nya masih bernilai 1, lebih besar dari 0. Nah, betul ya. Jadi X2-nya, kolom X2-nya masih ada nilainya 1 ya, CJ min ZJ-nya. Otomatis ya harus direvisi. Revisi, jadi karena di sini hanya 1 ya, jadi kemungkinan untuk penukaran variabel basisnya itu, kalau tadi kan kita pilih yang terbesar ya, antara 3 dan 2 ini. Tapi karena itu ya 1 ini saja gitu ya, berarti X2 nanti akan ditukar dengan X3 atau X1 ya. Nanti tergantung nilai theta yang terkecil. Kita blok dulu X2-nya. Sebagai pembaginya ya, untuk hitung tetanya. Tetanya kita hitung, theta satunya berapa? Gimana rumus? Theta 1 yang di sini. Bagaimana rumusnya? Kalau ini 20 per 1 sama dengan 20. Pokoknya 20 dibagi 3 ya. Jadi B-nya ya, B-nya, BI-nya ya. 40 per 3 dibagi 5 per 3. Berapa? 8. 8 ya, 8. Kemudian ini 20 per 3 dibagi sepertiga. 20 ya, 20. Iya, Pak, 20. Nah, cari nilai yang terkecil. Nah, terkecil tuh X3 ya. Iya. Nanti X2 ini akan menukar X3 ya. Jadi X3-nya tetap di iterasi. Oke. Lanjut ke iterasi berikutnya. Ini tulis kembali ya. Dari X2 dan X3 ya. Ini iterasi yang berikutnya. Kita tukar dulu basisnya ya. X3-nya diganti X2. X1-nya tetap. Ya. X2-nya untuk koefisien X2 dilihat dari yang atas ini 2 ya. Kalau X1-nya tetap 3. Kemudian hitung yang ini. A-nya ya, pada matriks A-nya. Di elemen kuncinya ada di sini 5 per 3. Jadi kita hitung yang baris 1 dulu ya, yang gampang. Kalau titik A11 gimana rumus? Nah, ingat tadi 0 dibagi elemen kunci. Nilai sebelumnya dibagi elemen kunci ya. Jadi nilai sebelumnya 0 dibagi elemen kunci ya. Ini 0 ya berarti ya. Gitu ya. Jadi nanti elemen kunci 1 dan yang diarsir ini apanya?
orange muda aja. 0 ya nilainya. Mainnya 1. Kalau yang di sini, nilai sebelumnya 1 dibagi 5/3 ya. 3/5 dibalik saja. Kalau nilai di sini, nilai sebelumnya adalah min 1/3 dibagi 5/3. Min 1/5. Min 1/5 ya. Kalau yang di sini 40/3 dibagi 5/3. 40 bagi 5 ya, 8 ya. 8. Kemudian yang baris kedua. Kalau ini gini, yang ini di sini berapa? 1 dikurangin 1/3 kali 0 bagi 5/3. Ya. 1 kurang 1/3 kali 0 bagi 5/3. Ya, 1 ya. Kalau sudah ketemu 0 di atasnya, ya udah pasti 0 gitu ya. Jadi nggak perlu kalian bagi-bagi lah. 1 kurang 0. Kalau yang di sini kan yang sejajar dengan elemen kunci ya sudah pasti 0 ya tadi ya. 0. Oh, ini dihitung yang ini. Ini adalah berapa nih? 0 kurang 1 kali 1/3 dibagi 5/3 ya. Berapa hasilnya? Min 1/5 ya. Oke. Ini. Iya. Kalau yang ini gimana? Nilai sebelumnya kurangi 1/3. 1/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 ya, dikali min Min kali min 1/3 1/3 dibagi bagi 5/3. ya, betul ya. Banyak nih, hati-hati ya nih. Iya, Ini jelas nanti hati-hati di sini ya tandanya, ini kan min kali min nanti plus ya. pas ya. 2/5 jadinya. 2/5 ya. Kemudian di sini 20/3. Ini buat di sini. 4. Ya, 20/3 kurang 40/3 kali 1/3 bagi 5/3 ya. Iya. 4 hasilnya. Dan hitung ZJ-nya, ini kita 0. ZJ-nya ya 2 kali 0 ditambah 3 kali 1 ya. 3 ya. Dan 2 kali 1 ditambah 0 kali 3. 2. 2 kali 3/5 ditambah min 1/5 kali 3. Ya. 3/5. Dan 6/5 kurang 3/5 ya. 3/5. 3/5. Ini 2 kali min 1/5, min 2/5 ditambah 2/5 kali 3 ya. 4/5. Kalau ini 2 kali 8, 16 ditambah 4 kali 3. 16 kali 12 tambah 12. 28. 28. Dan hitung CJ min JJ-nya 3 kurang 3, 0. 2 kurang 2, 0. 0 kurang 3/5, min 3/5. Min 3/5. 0 kurang 4/5, min 4/5. Ya. Sekarang cek yang ini syarat optimal. Kita soal maksimum. CJ min JJ-nya lebih kecil sama dengan 0. Sudah memenuhi syarat atau enggak? Sudah. Ya, sudah ya, berarti. Iya. Jadi nggak ada nilai yang lebih besar dari 0 ya. Berarti sudah optimal, jadi iterasinya sampai di sini. Ya. Di ruas yang kolom yang kanan datanya kita hapus. Sekarang tinggal kesimpulannya. Ini kan tadi X1 dan X2 ya. X3, X4 ini kan variabel slack ya. Jadi nggak nilai X1-nya kira-kira yang mana? Kalau kita lihat dari iterasi yang terakhir ini. Nilai X1-nya yang mana? Yang 4. Yang 4.
Ya, betul ya. Kemudian nilai X2-nya? X2-nya yang 8. 8. Oke. Oke, betul ya. 1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 8. Oke. Ini fungsi tujuannya. Jadi nilai tujuannya untuk X1 dan X2. 4 dan 8 ini ya. Sama dengan 28. Kalau kita bandingkan dengan grafik, seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan grafik, jadi X3 untuk iterasi 0. Ya. Untuk yang iterasi 0, X3, di sini kan dipilih X3 dan X4. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan X1 dan X2. X1-nya berapa kira-kira? Mana? Tunggu sebentar ya, ada panggil lagi. Coba dianalisa dulu sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi yang untuk iterasi yang 0 ini, X1 dan X2-nya nggak ada, berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Ya. Kemudian, jadi nilai X-nya itu dilihat dari B-nya ya, B, kolom B-nya. Iterasi berikutnya X1-nya, oh ini titiknya, 0,0. Iterasi ke 1, X1-nya 20/3, X2-nya tidak ada, berarti 0. Ya. Berarti 20/3 dibagi 0. Jadi sama dengan titik D. Untuk iterasi yang berikutnya, X1-nya 4, X2-nya 8. Titik yang terakhir ini. Jadi yang optimal itu adalah titik yang sini. Kalau di kemarin grafik itu titik E ya. Oke, selanjutnya nanti ini bisa dilihat di video ya. Kita lihat contoh berikutnya. Mungkin yang perlu saya tekankan itu untuk yang perhitungan theta ya. Di sini ada tanda strip. Jadi kalau tadi kan pembaginya BI ya, dibagi yang kolom yang kotak ini ya. Jadi 0 dibagi min 1. Jadi pembaginya itu nggak boleh berat hitung theta ya. Pembaginya itu nggak boleh negatif gitu ya. Kalau negatif,
kalian nggak usah hitung aja, lihat tandanya, oh ini pembagian negatif, langsung strip aja gitu ya. Nanti untuk menentukan theta mana yang paling kecil, abaikan yang tanda strip ini, jadi tinggal bandingkan 40 dan 0, mana yang paling kecil. Ya, kalau di sini kasusnya 0 yang paling kecil, maka X6 yang akan diganti oleh X1 ya. Gitu. Sama juga seperti ini pembandingnya 0, pembaginya 0 ya, min 2/3, langsung strip aja. Ini juga per min 5/3, strip juga ya. Kemudian selanjutnya ini contoh yang semu ya. Jadi untuk penjelasannya lebih detail bisa dilihat di video. Ini saya langsung aja. Nah, ini kalau kita tambahkan variabel slack ini kan negatif ya. Berarti bukan matriks identitas ya, karena min 1 bentuknya kan nanti min 1 0 dan 0 min 1 ya. Jadi bukan matriks identitas yang nilainya 1 ya. Otomatis kita harus menambahkan variabel semu ya. Nah, variabel semuanya tergantung dari kendala yang mana yang tidak memenuhi syarat saja ya. Jadi nggak mesti semuanya. Karena di sini semuanya adalah negatif gitu ya, otomatis kendala 1 dan 2 harus ditambahkan variabel semu. Variabel semu itu ya seperti variabel slack, diambil dari variabel yang belum ada ya. Yang bentuk standarnya ya, jadi masih belum bisa kita jadikan sebagai variabel basis ya, karena tidak sama dengan 1. Kemudian tadi saya bilang ada tambahkan variabel semu ya. Nah, itu nanti kalau tergantung soalnya lagi itu ya. Ini soalnya adalah di sini meminimumkan ya. Ini minimumkan. Kalau minimumkan nanti untuk koefisien di fungsi tujuan atau fungsi sasaran itu adalah plus M ya. Berbeda dengan yang variabel slack tadi semuanya 0 ya, mau maksimum, mau minimum itu 0 koefisiennya. Tapi kalau semu ini tergantung soalnya. Kalau minimumkan ya berarti plus M. Kalau soalnya memaksimumkan berarti min M ya. Nah, untuk variabel slack untuk kendala 1 itu adalah X5, untuk kendala 2 adalah X6. Jadi nanti yang akan menjadi variabel basis itu adalah X5 dan X6. Jadi berbentuk matriks identitas ya 1, 0 dan 0, 1. Oke. Jadi dicoba dilatih ya. Latihan, sebenarnya perlu banyak latihan aja. Jadi M itu adalah bilangan yang terbesar ya. Bilangan paling besar. Bebas kalau kalian bayangkan dia miliaran boleh, silahkan triliunan boleh juga. Misalnya di sini kita hitung, soalnya kan tadi meminimumkan ya. Berarti meminimumkan. Ini lebih CJ min ZJ-nya. Ya, jadi CJ min ZJ-nya harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kemudian, nah kita cek nih CJ min ZJ-nya untuk iterasi yang ini. Apakah sudah lebih besar dari 0 semua? Kalau kita lihat, ini yang 12 min 6M ini apakah positif atau negatif? Kira-kira gimana? 12 kurang 6M. Nah, ada yang berpendapat. Nah, 12 kurang 6 miliar. Ya, negatif kan maksudnya. Min 5 miliaran gitu ya. Kan negatif. Ini juga 5 kurang 5 miliar. Ya, negatif juga. Oke. Jadi belum memenuhi syarat ya. Jadi nanti pilih yang negatif paling besar gitu ya. Negatif yang paling besar. Kalau kita gambarkan sumbu yang paling besar ya.
Karena min 2 dengan min 1 mana yang paling besar negatifnya? Min 2 gitu. Jadi nanti X1 ini akan menggantikan nanti X5 atau X6 bergantung tetanya ya. Jadi ini 84 dan 90 bagi 2. Nah, oke, ini langsung saja sih saya ya, nanti silakan dipelajari di video boleh. Oke. Ini aja. Ini ya, perlu diingat tadi hitung tetanya, kalau pembagian negatif ya udah langsung. Nggak usah kalian repot-repot hitung 25 bagi setengah gitu ya. Langsung aja strip gitu. Yang jadi sudah optimal ini ya, sudah optimal. Nilainya lebih besar sama dengan 0. Itu nilai CJ min ZJ. Kesimpulannya, X1-nya kan nggak ada nih, nggak kelihatan. Berarti 0, X2-nya 40, X3-nya 0, dan X4-nya 30. Ya. Kalau kembali ke soal, karena mintanya X1 dan X2, berarti 0,40. Itu aja, mungkin ada pertanyaan materinya kali ini. Nanti minggu depan ya latihan lagi ya. Mana ada pertanyaan yang masih bingung? Yang panjang. Kalau nggak ada, udah agak lama ya. Cukupkan sekian aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Sama-sama. Makasih. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Mungkin perlu latihan aja ya nanti ya. Latih. Iya, Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Makasih.